Bapak Ibu kelompok PA Bunga Bakung, selamat sore, selamat berjumpa kembali dan salam sehat. Marilah PA sore hari ini kita awali dengan memuji dari Kidung 156. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita mendengarkan bacaan Alkitab pada sore hari ini. Terlebih dahulu kita akan memohon pertolongan dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang sangat baik, kami berterima kasih jikalau pada sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu melalui media online. Kami percaya apapun medianya, kami bisa dapat merasakan bagaimana pemeliharaan iman kami. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus hadir di dalam setiap rumah kami pada hari ini, memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kami serahkan waktu saat ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana, dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh.
Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela, yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembahasan PA sore hari ini dengan judul Apa yang ditanam akan dituai. Diambil dari Kejadian 49 ayat 29 sampai 50 ayat 14. Setelah Yakub menyampaikan nubuat yang telah kita pelajari dalam minggu kemarin, kini Yakub menyatakan bahwa kematiannya sudah dekat. Yakub kembali mengingatkan anak-anaknya agar ia dimakamkan di Kanaan, di mana Abraham, Sarah, Iskak, Rebeka, dan Elia dikuburkan. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, maka Yakub menarik kakinya ke atas tempat ia berbaring, dan tanpa pergumulan ia meninggal. Yakub meninggal dengan tenang tanpa ada hal-hal yang mengikutinya. Kejadian Yakub meninggal direspon oleh Yusuf dengan cara mengungkapkan kasih yang kuat kepada ayahnya dalam perasaan emosional. Demikian juga anak-anak yang lain pun mungkin juga mengungkapkan kasih mereka kepada sang ayah. Dalam tradisi waktu itu, orang yang meninggal tidak langsung dikubur, melainkan dilakukan tradisi yang biasa berlangsung pada masyarakat. Jenazah Yakub diberi rempah-rempah, dan pemberian rempah-rempah pun berlangsung tidak hanya sehari 2 hari, melainkan sampai dengan 40 hari, dengan harapan ketika jenazah harus melalui perjalanan yang panjang, maka jenazah itu tetap dapat terpelihara dengan baik dan sampai di kuburan tanpa ada masalah yang muncul. Keluarga Yakub dan orang Mesir menangisi atau meratap atas kematian Yakub selama 70 hari. Mengapa rakyat Mesir juga ikut meratap? Hal ini merupakan sebuah penghormatan bagi Yusuf, bahwa dalam peristiwa kematian ayah Yusuf, mereka ikut berkabung. Setelah 70 hari berkabung, maka mereka hendak menuju ke Kanaan. Perjalanan untuk menuju Kanaan bukan waktu yang pendek. Itulah sebabnya Yusuf meminta izin resmi kepada Firaun dengan mengutip permohonan ayahnya agar dikuburkan di tanah yang sudah digali di Kanaan. Firaun pun dengan baik merespon permohonan izin Yusuf untuk pergi ke Kanaan menguburkan ayahnya. Prosesi keluar dari Gosen
menuju Hebron pun dimulai, karena kereta dan pasukan berkuda bersama para pejabat di istana Firaun serta semua putra Yakub ikut dalam rombongan anak-anak arak-arakan tersebut. Sementara itu juga di tengah perjalanan mereka mengakhiri ratapan yang sangat sedih dan riuh, membuat orang banyak terpesona melihat rombongan Yusuf. Setelah sampai di tempat yang dituju, yaitu Gua Mahpela, Yakub dikuburkan di situ. Kemudian Yusuf, saudara-saudaranya dan rombongannya kembali ke Mesir untuk melanjutkan kehidupan. Pesan yang kita dapat lihat dari peristiwa Yakub meninggal adalah yang pertama, kematian merupakan hal yang seringkali kita hindari. Tetapi bagi Yakub, ketika dia telah menyelesaikan tugasnya, ia siap menerima kematiannya. Iman Yakub kepada Tuhan Allah membuat Yakub meninggal dengan tenang tanpa pergumulan. Mari kita belajar dari keberserahan Yakub kepada Tuhan Allah. Yang kedua, kebaikan Yusuf selalu diingat oleh Firaun dan orang Mesir, sehingga ketika kematian Yakub terjadi, maka orang-orang Mesir mendukung Yusuf dan kaum keluarganya. Mari kita belajar dari Yakub untuk mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan, bukan karena ingin dibalas orang banyak, tetapi karena ia telah mendapatkan kebaikan dari Tuhan Allah dalam kehidupan ini. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan ulasan PA pada sore hari ini. Biarlah itu terus menguatkan iman kita dan bahkan kita dapat meneladaninya. Kita akan tutup PA pada sore hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemelihara iman kami, terima kasih saat ini Tuhan sudah memelihara iman kami melalui pembacaan Alkitab yang sudah dibawakan oleh Ibu Sriwiyanti. Berkat Tuhan mengalir atas Ibu Sriwiyanti dan juga kami semuanya, supaya apa yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan itu menjadi kekuatan iman kami, bahkan kami boleh meneladani Yakub untuk memiliki keberserahan total, sehingga manakala Tuhan memanggil sebagaimana Yakub, dia siap menerima panggilan itu dengan tenang. Demikian juga kami dipanggil untuk meneladani Yusuf, memberikan apa yang harus kami kerjakan, menabur kebaikan, karena pasti akan menuai kebaikan. Sebagaimana yang sudah dialami oleh Yusuf dalam rangka Yusuf menghadapi duka cita karena ayahnya ditinggalkan. Tuhan menolong kami untuk terus berkarya dalam kehidupan kami, meneladani tokoh-tokoh Alkitab, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami dengarkan itu tidak menjadi sia-sia. Saat ini kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Pasca operasi, Bapak Nugroho Yulianto dan Saudari Sarah. Tangan kasih Tuhan menjamah saudara-saudara kami tersebut, supaya mereka
pun tetap mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, terus bergumul dengan proses pemulihan kesehatan, Bapak Mariman, Ibu Suparmi Nugro Yulianto, Bapak Suratijo, Saudari Anita. Kiranya tangan kasih Tuhan juga terus menjamah saudara-saudara kami, sehingga mereka mendapatkan kekuatan bahkan kesehatan dan pemulihan dari Tuhan. Kami percaya dalam masa-masa sulit ini, tangan Tuhan senantiasa terulur untuk kami. Keluarga yang mendampingi, Tuhan pun juga memberkati mereka. Kami hendak menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di tengah pandemi ini. Kiranya kami memohon kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan terus anugerahkan kepada kami. Kami mohon pengampunan juga apabila dalam PA pada saat ini ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara, dan sampai jumpa Senin yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.